Jadi, ekskavasi situs Candi Gedog ini dilakukan berdasarkan hasil dari sebuah penemuan ya. Pada awalnya, kemudian kita tindak lanjuti dengan sebuah survei penyelamatan pada tahun 2019. Dari hasil survei penyelamatan telah kita temukan pagar keliling dari sebuah bangunan suci yang kita belum tahu pada saat itu di dalamnya itu ada bangunan semacam apa. Dari hasil survei penyelamatan itu kita laporkan kepada pemerintah Kota Blitar yang merespon dengan memprogramkan kegiatan ekskavasi penyelamatan tahap pertama yang dilakukan di situs Gedog ini. Situs Gedog ini ekskavasi ini dilakukan selama 8 hari. Di mana 8 hari itu kita berusaha untuk mengetahui semaksimal mungkin data yang bisa kita peroleh dari situs Candi Gedog ini. Karena laporan pada abad 19 ketika Raffles menyampaikan pada History of Java itu diketahui bahwa ada sebuah candi dengan ornamen yang sangat indah dan sebagian runtuh, sebagian masih utuh dan tangganya terpisah dengan dapurnya itu berada di gedung ini. Dasar itu juga menjadi latar belakang kita harus melakukan ekskavasi di sini sebagai bukti apakah memang laporan itu benar adanya. Nah, dari ekskavasi ini kita ketahui memang ada bukti yang identik dengan yang dilaporkan oleh Raffles. Banyak kita temukan artefak-artefak yang berupa relief-relief dengan pahatan yang sangat halus dengan berbahan batu putih yang menunjukkan memang sebuah keindahan atau gaya dari gaya seni pahat pada masa lalu. Itu yang membuat Raffles sangat mengagumi dari keindahan situs Candi Gedog ini. Ekskavasi tahap pertama ini kita buat dengan grid 4x4 ya. Kita buka 4x4 karena yang kita gali adalah sebuah struktur ya. Jadi 4x4 kita buka untuk kita lakukan pada sentral halaman ya, pada sentral halaman yang telah dipagari. Artinya pagar candi ya, pagar langkan batas kesakralan. Di situ kita lakukan ekskavasi. Kita tarik dari sentral ke belakang sedikit untuk mencapai target. Dan kita lakukan ekskavasi ini dengan metode lot ya. Jadi kita pakai metode lot. Jadi metode ini berbeda dengan ekskavasi prasejarah, di mana kita mencari atau mengejar struktur ya. Jadi ketika kita sudah sampai pada sebuah data arkeologi, sebuah struktur, itulah kita jadikan pengakhiran dari satu lot gitu ya. Jadi sampai kedalaman 2,5 meter ini kita masih berada pada level 1 lot. Kemudian kita sisir sampai pada level di mana akhir lapisan budaya. Levelnya berupa tanah berpasir yang merupakan lapisan vulkanik. Jadi bangunan candi ini itu dibangun setelah sebuah letusan besar. Entah ini yang letusan yang terjadi pada abad keberapa, tapi dari hasil ekskavasi terlihat sekali bahwa situ berada di atas lapisan itu. Meskipun ada lapisan yang sejenis berada di atas. Ya, di atas artinya ada 2 kali erupsi yang sampai di daerah Gedog ini. Nah, yang menarik bahwa bangunan ini sudah porak-poranda ya, dan material batanya itu tidak banyak kita ketemukan karena pada hasil ekskavasi ini yang kita temukan bagian dasar. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, data pendukungnya berupa artefak seperti kala ataupun yoni, itu sebenarnya menunjukkan sebuah bangunan candi yang tinggi karena
ada sebuah ruang, tapi materialnya tidak ada, gitu ya. Apakah mungkin itu bangunan candi bukan di hasil ekskavasi ini, tapi ada di tempat lain? Kemudian kita coba menginterpretasi ini sebuah petirtaan, karena dari data sekunder itu bahwa di bawah pohon beringin ini pernah ada sebuah sumber yang sekarang jelas sudah mati, dan ada juga sebuah folklore yang menyatakan ada seorang tokoh yang disebut Joko Pangon itu pada masa Belanda meninggal karena ditenggelamkan, artinya meninggal, dia dibunuh, dari ditenggelamkan di sebuah kolam, dan kolamnya ada di Gedong. Nah, kita berasumsi seperti itu. Dari sisi dimensi juga memperkuat bahwa ini kita mengarah pada sebuah petirtaan. Dimensinya ini persegi panjang ya, berbeda dengan sebuah candi. Kalau sebuah candi itu mempunyai dimensi segi 4 ya, artinya segi 4 bujur sangkar ya. Jadi ada keseimbangan. Tapi kalau petirtaan dia akan lebih mengarah pada bentuk 4 persegi panjang, dan bagian ini yang kita perkirakan adalah bagian dalam, bagian bilik-bilik. Itu yang kita asumsikan sampai sekarang ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pada tahap berikutnya itu akan ada data baru yang mungkin bisa mengubah interpretasi tersebut. Karena bagian luarnya ini belum terlihat, artinya belum kita ketemukan. Dia masih berada di luar dinding kotak yang sudah kita gali. Jadi pada tahap berikutnya itu pasti akan kita temukan bagian luarnya. Minimal kita bisa mengetahui denah dari struktur ini. Dari situ kita bisa melihat apakah ini sebuah candi yang dimaksud Raffles, ataukah ini sebuah bangunan petirtaan yang dianggap candi oleh Raffles. Mungkin itu ya dari interpretasi awal kita dari ekskavasi ini. Dan kombinasi begini dimulai sejak masa Singasari. Kombinasi batu andis dan putih. Ya. Kebetulan kalau untuk Blitar kan batu putih nggak terlalu jauh dapatnya. Dari selatan kan banyak. Yang aneh itu di Kediri. Di Kediri itu tanah Gedong pakai batu putih. Jadi kalau berpikir praktis ini nggak praktis sama sekali. Tapi kok realita ada di situ. Berarti kan sang penguasa yang memerintahkan bangun itu orang yang super power betul dia. Kemudian berlanjut. Karena bagaimanapun kerajaan Majapahit tidak akan pernah ada tanpa Singasari. Leluhurnya. Serengga Kertajaya, jadi 1200-an sampai 1119 Saka. Itu kemudian Naga kosong. Begitu begitu Wijaya naik tahta, dibangun yang pertama 240 Saka. Terus lanjut sampai Wikramawardhana, angkatan paling belakang 1337 Saka. Jadi ada 7 angka tahun kalau nggak salah. Lebih banyak, beberapa raja. Jadi itu periodenya mulai Kadiri sampai Majapahit menjelang akhir Wikramawardhana. Jadi kalau jenengan ngerjakan bisa baca dari saya. Saya membahas mengenai Presi Palah. Karena kalau Majapahit nggak begitu. Terus ini pola ininya juga Prabawalinya ini juga bukan Majapahit. Ya, pendahulunya. 1, 2, 3, 4 lagi hilang bisa. Perpaduan itu hari-hari bisa. Larinya bisa ke Wadra, bisa ke Cakra. Kalau dari bawah Cakra.
Ini yang bawah ini apa yang paling? Nah, sampean kalau mau nebak itu, iki ono contohnya yang begini ini. Iki nang penataran ono di museum. Enggak salah. Mana aku enggak yakin sih. Nah, Kak. Api.